Sampaikan salah satu amunisi yang disiapkan KB Bank Syariah ini adalah terkait dengan pembiayaan pendidikan. Mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut lagi Pak, seperti apa strategi yang disiapkan? Oke, kalau pendidikan itu memang saat ini pasti kebutuhan akan masyarakat dari sisi kosnya pasti meningkat lah apapun itu, karena dari sisi inflasi, dari sisi biaya, kemudian tenaga pengajarnya juga mestinya perlu ada peningkatan. Cuman tergantung peningkatannya itu seberapa persen. Nah, yang paling penting adalah buat masyarakat adalah pastikan bahwa kita menyiapkan dana pendidikan untuk keluarga tercinta kita, untuk anak-anak tercinta kita. Kemudian bagi kami yang bisa kami lakukan adalah kami memiliki produk-produk yang sifatnya stand alone bank itu sendiri. Yang artinya stand alone itu adalah boleh misalkan kita punya plan ketika anaknya masih baby, nanti ketika lulus SD mau punya uang berapa, lulus SMP punya uang berapa, sampai ke universitas pengen punya uang berapa, itu mas simple lah pekerjaan sehari-hari para bankers. Nah, tapi bisa juga bahwa kita bekerja sama dengan pihak insurance untuk melindungi, ya, untuk melindungi bahwa ketika terjadi sesuatu anak kita tetap, keluarga kita tetap terjamin pendidikannya. Atau bisa juga kita gabung dengan produk-produk yang sifatnya lebih maju ya, digabung dengan produk-produk investasi yang tidak hanya sekedar deposito ataupun simpanan. Nah, kami di KB Bukopin Syariah juga menyiapkan produk-produk seperti itu. Inti utama dari biaya pendidikan itu adalah bagi kami para bankers disiplin menabung. Karena dengan disiplin menabung itu kita memastikan bahwa kebutuhan akan masa depan baik keluarga kita maupun anak-anak kita akan terpenuhi dengan baik. Jadi poinnya itu Mbak Ineke kalau untuk pendidikan. Baik, edukasi pembiayaan pendidikan ini apakah menjadi tantangan terbesar saat ini menurut Bapak? Ya, betul. Bagi kami sendiri di KBBS ada beberapa segmen yang kita garap untuk pendidikan. Segmen di sini bukan segmen dari sisi jenis customer ya, tapi segmen dari sisi tingkat pendidikannya. Ya, kami di KB Bukopin Syariah, KB Bank Syariah telah menyiapkan pendidikan juga dalam bentuk pembiayaan. Jadi kita sudah mengeluarkan program pembiayaan untuk S3 bekerja sama dengan beberapa institusi, sehingga karena kami yakin bahwa yang sudah lulus S1, sudah lulus S2 dan dia mengejar S3 itu kan pasti punya fixed income yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan fixed income tersebut dan kebanyakan mereka adalah para pengajar gitu ya, dosen dan lain sebagainya, kami memfasilitasi dengan program pembiayaan untuk doktoral. Itu yang kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami untuk meningkatkan pendidikan di tanah air. Baik, berikutnya yang juga tadi Bapak sampaikan menjadi salah satu amunisi juga untuk KB Bank Syariah adalah untuk pembiayaan kesehatan. Seperti apa strategi yang disiapkan? Untuk pembiayaan kesehatan sebenarnya ini hal yang lebih simpel dibanding pendidikan ya, karena dari pemerintah sendiri kan sudah ada jaminan kesehatan yang sifatnya holistik dan nasional dan aksesnya juga mudah dan murah gitu ya. Cuman memang bagi beberapa segmen customer tertentu, ya ini segmen sekarang kita ngomong segmen customer tertentu, kadang-kadang mengharapkan layanan kesehatan yang di atas rata-rata. Nah, bagi customer-customer yang memiliki kebutuhan layanan kesehatan di atas rata-rata, ini akan coba kita fasilitasi dengan pembiayaan yang sifatnya long term. Apalagi kami merupakan bagian dari grup besar KPFG, Kukmin Financial Group Korea Selatan ya, yang tentunya dari sisi kesehatan quote unquote ya, kecantikan perawatan itu kan memang pusatnya di sana. Nah, kita akan coba packaging layanan-layanan yang untuk segmen di atas gitu ya, untuk bisa mengakses layanan-layanan kesehatan yang sifatnya bukan primer tapi mungkin sekunder atau tersier seperti layanan kecantikan, perawatan kulit dan lain sebagainya. Baik, artinya ini bekerja sama dengan perusahaan induk di Korea Selatan? Ya, kita lagi jajakin hal seperti itu dengan teman-teman di induk di KB Group. Baik, sebesar apa potensinya di Indonesia sendiri? Sangat besar ya kalau lihat dari pernyataan-pernyataan government maupun Menteri Kesehatan ya, bahwa biaya kesehatan yang keluar dari Indonesia itu kan sangat besar. Jadi kami yakin itu potensi sangat besar, kalau itu bisa kita replicate masuk ke Indonesia luar biasa sekali.
Baik. Dan untuk bisa mencapai target-target tersebut, seperti apa kondisi likuiditas di KB Bank Syariah saat ini? Syukur alhamdulillah untuk dari sisi likuiditas sampai dengan bulan Mei kemarin tidak ada isu yang berarti. Eh, Financing to deposit ratio kami masih ada di kisaran 90-an%. Kemudian cost of fund dari DPK kami juga masih terjaga dengan baik, dan ketika kita melihat market juga tidak ada gonjang-ganjing yang berarti kaitannya sama likuiditas, walaupun kemarin banyak event gitu ya. Februari ada event pemilu, kemudian Maret, April ada event Lebaran, kemudian Mei kemarin banyak event cuti bersama libur panjang gitu. Tapi so far likuiditas menurut saya masih oke di industri saat ini. Baik, strategi apa yang disiapkan untuk bisa lebih memperbanyak lagi likuiditas di 2024 ini? Di 2024 ini kami KBBS, KB Bank Syariah sudah mencanangkan dan masuk ke RPP kami untuk menambah jaringan kantor, satu. Yang berikutnya lagi ada beberapa layanan produk yang kita implement di tempat-tempat strategic partner kita yang kita anggap itu bisa menghasilkan DPK yang murah. Kemudian yang ketiga tentunya balik ke transformasi digital tadi, ada beberapa layanan yang kita digitalisasi sehingga kita berharap transaksi-transaksi yang masih sifatnya cash basis bisa bergeser ke digital dan muter-muternya di bank kita, ya ekosistemnya akan di kita, yang diharapkan dari sisi likuiditas juga dananya tidak kemana-mana. Baik, ini menarik sekali, dan berikutnya juga terkait dengan sektor-sektor lain yang mungkin akan menjadi sasaran juga oleh KBBS, kira-kira sektor-sektor apa lagi Pak Foko? Selain tadi saya sebut sektor pendidikan dan kesehatan, sektor konsumer tahun 2024 ini akan menjadi fokus kami, dan kami akan mulai masuk ke konsumer dengan produk-produk yang unik, hanya dijual oleh syariah. Contoh misalkan adalah yang sekarang lagi tren itu haji dan umroh, kemudian produk simpanan maupun pembiayaan emas. Nah, ini akan coba kita mulai masuk ke market yang kita sasar adalah market-market konsumer. Market-market consumer ini menarik sekali karena terkait dengan juga semakin tingginya harga pangan dan juga konflik geopolitik begitu. Sektor consumer justru masih menjadi pilihan KBBS. Baik, dan apalagi selain sektor consumer? Konsumennya kan lebar itu Mbak ya, jadi kita hanya fokus ke beberapa yang memang sangat bersinggungan dengan industri perbankan syariah, dan kami di KBBS cukup yakin bisa masuk ke sektor tersebut seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan lokasi network kami, cabang kami yang ada di 18 kota seluruh Indonesia ini sesuai dengan market yang kami sasar. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga walaupun kita melakukan transformasi digital, tapi keberadaan outlet physical branch itu sangat penting saat ini, terutama untuk memastikan bahwa customer yang ada di sekitar kami cukup paham dengan layanan-layanan produk syariah dan layanan-layanan dimiliki oleh KB Bank Syariah. Artinya apakah ekspansi physical branch ini akan menjadi fokus ekspansi di sisa tahun 2024? Seperti saya sampaikan tadi, memang kita akan menambah beberapa cabang dan dengan penambahan cabang itu kita berharap tidak hanya sekedar likuiditas, tapi penetrasi market dan keberadaan KBBS menjadi semakin meningkat awareness-nya di masyarakat, dan memang sampai dengan akhir tahun 2024 ini kita mungkin akan membuka minimal 2 cabang baru di Indonesia.